Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Farensa Putra dari program studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Erlangga. Kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai duta atau perwakilan dari program studi untuk kegiatan pelatihan daring kalian. Mungkin banyak dari kalian yang belum familiar dan lebih mengenal jurusan manajemen daripada manajemen pemasaran. Wajar kok, karena memang biasanya pemasaran atau marketing menjadi salah satu bidang konsentrasi yang bisa kamu pilih saat kuliah di jurusan manajemen nanti. Dunia manajemen bisa dibilang luas banget. Jadi kalau kalian ingin unggul di dunia kerja, maka penting bagi kalian untuk menguasai bidang tertentu. Saat kuliah di jenjang sarjana atau S1, kalian banyak berkenalan dengan teori dan konsep. Nah, dua hal ini nantinya akan banyak mempengaruhi landasan berpikir kalian saat mengambil keputusan. Beda kalau di jenjang diploma ini. Di jenjang diploma ini, diploma merupakan pendidikan vokasi yang lebih banyak menekankan pada keahlian praktis. Nah, kalau kalian tahu film Pursuit of Happiness yang diperankan oleh Will Smith, peran utamanya itu Chris Gardner ya, yang merupakan sebuah pemagang di bidang selling atau sales marketing sebuah perusahaan namanya Dean Witter, yang sebelumnya jadi direct sales sebuah alat pembantu kesehatan. Nah, singkat cerita, di film itu Chris Gardner ini berhasil memenuhi kemauan perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan tetap, yaitu pemagang yang paling banyak mendapatkan profit dari customer. Nah, outputnya di manajemen pemasaran ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalian menjadi sebuah marketer di sebuah perusahaan. Untuk manajemen pemasaran ini, manajemen pemasaran sendiri adalah program studi yang mempelajari tentang perencanaan, mempelajari tentang pengelolaan, mempelajari tentang pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi proses dan kegiatan pemasaran barang dan jasa untuk memenuhi tujuan dari perusahaan atau organisasi tertentu yang nanti produknya kalian jual. Nah, dalam manajemen pemasaran akan dipelajari mengenai pengembangan konsumen, pergerakan produk dari tangan konsumen ke tangan produsen, termasuk pemahaman terkait perilaku dan dinamika konsumen. Nggak hanya itu, juga kalian juga mempelajari analisa permintaan, analisa teori harga, segmentasi pasar, metode dan media periklanan, dan aspek-aspek pemasaran lainnya. Nah, di program studi manajemen pemasaran ini, kalian dipandu untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta tetap up to date dengan perkembangan tren dan teknologi. Nah, uniknya di manajemen pemasaran ini atau marketing ini, kalian nggak boleh berpikir idealis. Jadi kalian harus mengikuti perkembangan zaman terus menerus. Pemasaran ini juga jadi salah satu faktor tertentu dalam penentu suksesnya suatu perusahaan atau produk untuk dikenal dan dipercaya oleh masyarakat yang nantinya jadi konsumen kita. Karena itu, seorang profesional manajemen pemasaran atau kita sebut marketer juga merupakan representasi dari perusahaan atau produk yang dipasarkannya. Jadi ibaratnya kalau kita jadi seorang marketer, kita jadi garda terdepannya nih buat suatu perusahaan. Jadi secara gak langsung customer juga melihat citra perusahaan dari apa yang kita tampilkan. Sehingga penting sekali buat kalian memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, di era digital ini, kemampuan kamu dalam menggunakan sosial media juga menjadi nilai tambah, karena sosial media kini menjadi salah satu media pemasaran yang efektif. Hampir semua perusahaan memiliki bagian pemasaran ataupun marketing, baik itu perusahaan perikanan, perusahaan teknologi, tambang, industri pariwisata, atau perusahaan fast mover consumer goods atau perusahaan FMCG, sampai perusahaan media. Pokoknya semua jenis perusahaan akan memerlukan keahlian kalian nanti kalau emang kalian berkomitmen di manajemen pemasaran ini setelah lulus. Di beberapa perusahaan besar, divisi pemasaran beda sama divisi penjualan atau sales.
Nah, untuk kamu seorang lulusan prodi manajemen dengan konsentrasi marketing, tentunya bisa masuk ke dua divisi tadi. Untuk beberapa prospek karir yang cocok untuk kita, manajemen pemasaran ini seperti product manager, brand eksekutif, marketing relation eksekutif, media planner, digital marketing manager, dan account manager. Nah, kalau kalian punya jiwa entrepreneurship yang tinggi, kalian juga bisa kok buka usaha sendiri dan mengembangkannya sendiri setelah lulus nanti, alih-alih bekerja di perusahaan orang lain. Dengan kemampuan manajemen dan marketing yang didapatkan dari kampus, kamu nggak hanya terlatih mengelola perusahaan saja, tapi kalian juga bisa kok turun langsung dalam penjualan dan pemasaran. Nah, jadi gimana nih buat kalian? Sudah makin kenalkan dengan konsentrasi pemasaran? Untuk kalian yang masih bingung di manajemen pemasaran ini, kalian juga bisa kok cari-cari di internet tentang manajemen pemasaran UNER. Di PPMB UNER juga bisa. Nah, menurut data penerimaan di PPMB UNER sendiri, jurusan manajemen pemasaran selalu jadi salah satu jurusan dengan pendaftar paling banyak loh. Dengan pagu penerimaan maksimal 80. Nggak cuma di kampus negeri aja, di kampus swasta pun juga jurusan manajemen pemasaran ini nggak pernah sepi peminat. Cukup sekian dari penjelasan manajemen pemasaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.